Judul praktikum kita kali ini adalah identifikasi bahan pemanis siklamat. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Jadi yang di depan kita ini alat-alatnya apa saja? Yang pertama ada di sini pipette filler. Pipette filler, adik-adik juga bisa menggunakan pushball, tapi kali ini kita menggunakan pipette filler saja biar lebih cepat. Kemudian ada pipette ukur. Di sini ada pipette ukur yang 10 mili untuk sampel dan 1 mili ini untuk reagen. Kemudian ada tabung reaksi. Jadi tabung reaksi ini untuk tempat pengujian bahan kimia dan sampel. Kemudian ada kertas saring. Ini kertas saringnya dalam bentuk lingkaran. Ada juga kertas saring yang bentuknya kotak. Jadi tergantung kebutuhannya. Kemudian ada corong kaca, rak tabung reaksi. Untuk bahan yang kita gunakan, oh ya tidak lupa wadah sampel di sini ada beaker glass. Oke, sampel yang kita gunakan di sini adalah jus jeruk. Jadi yang bahan kita uji jus jeruk karena kita mengidentifikasi sepertinya ada kandungan siklamat pada sampel jus jeruk ini. Kemudian bahan berikutnya ada di sini barium klorida. Barium klorida, kemudian ada HCl 10% dan NaNO2. Kemudian jangan lupa alatnya spatula seperti ini atau seperti sendok ya, dia bantu dalam proses pengambilan bahan dalam bentuk serbuk. Oke, kita masuk dalam prosedur selanjutnya, yaitu kita akan pipet sampel sebanyak 10 mili ke dalam tabung reaksi. Kita pipet dengan menggunakan pipette filler dan pipet ukur 10 mili. Kita pipet. Ingat ya, untuk penggunaan pipette filler, tekan tombol atas untuk mengisap larutan. Seperti ini ya, larutan akan naik. Kita pipet sampai tanda 0. Setelah tanda 0, kita angkat, kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Tekan tombol yang bagian bawah. Ini adik-adik ya, untuk melepaskan. Setelah itu, prosedur berikutnya, kita tambahkan sepucuk dari, atau biasanya kalau di resep-resep masakan tuh seperti seujung sendok. Nah, ini ada sendok ukuran kecil, ini melebihi dari sendok gula atau sendok teh. Jadi seperti ini, dia kecil ukurannya. Kita menggunakan ini, kita masukkan barium klorida ke dalam sampel yang telah kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan sepucuk saja, tanya sepucuk, seujung dari sendok ini ya. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi sampel seperti ini. Begini saja, sedikit kita masukkan ke dalam sampel. Setelah itu kita campur. Kita diamkan campuran larutan ini selama 5 menit. Kita akan tunggu selama 5 menit agar barium klorida bercampur dengan sampel jus jeruk. Oke adik-adik, sudah 5 menit kita tunggu. Selanjutnya kita akan saring hasil campuran dari sampel dengan barium klorida. Kita dengan bantuan corong kaca dan kertas saring. Ya, kita masukkan kertas saringnya. Kita tuang, pindahkan ke dalam tabung filtrat. Secara perlahan kita biarkan sampai dia menetes ke bawah ya. Jadi kita biarkan sampai dia filtratnya itu keluar semua, tersaring ke dalam tabung reaksi. Kita tunggu untuk langkah selanjutnya. Di sini setelah larutan tersaring dengan baik atau tersaring dengan sempurna, kita angkat, kita pindahkan, kita bagi dua antara
sampel ini ke dua tabung reaksi yang lebih kecil ukurannya ya. Kita bagi dua seperti ini ya. Kita pakai bantuan corong kaca, kita bagi dua sampelnya. Oh, lebih banyak ternyata. Oke, udah sama ya. Oke, setelah kita sudah bagi dua, langkah selanjutnya kita akan uji pada tabung reaksi yang pertama. Dan tabung reaksi yang kedua ini sebagai pembanding terhadap tabung reaksi yang pertama. Berikutnya kita akan tambahkan 1 mili HCl 10% ke dalam tabung reaksi yang pertama atau yang akan diuji. Kita pipet sebanyak 1 mili dengan bantuan pipet filler dan pipet ukur 1 mili. Kita pipet sebanyak 1 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Oke. Ingat, hanya tabung reaksi yang akan diuji saja. Setelah itu, kita tambahkan seujung sendok kecil natrium nitrit. Jadi NaNO2 kita tambahkan seujung sendok. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi nomor 1. Jadi kita masukkan sedikit saja. Ya, kira-kira segini ya. Seujungnya saja, sedikit saja. Kita masukkan. Oke. Kemudian kita campurkan. Kita campur. Oke, setelah tercampur, kita bandingkan dengan tabung yang pertama. Kita lihat di sini, ya, lebih keruh yang nomor 1 ya. Tabung reaksi nomor 1 lebih keruh ketimbang tabung reaksi yang kedua. Jadi kita bisa bandingkan, dan ini menyatakan bahwa sampel yang kita uji hari ini mengandung pemanis buatan, yaitu berupa pemanis siklamat. Seperti ini ya hasilnya. Jadi lebih keruh yang nomor 1, tabung reaksi nomor 1 ketimbang tabung reaksi nomor 2. Sekian praktikum kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di dunia kerja nantinya. Terima kasih, salam sehat, semangat terus untuk belajar.